Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Lina Nur Marlina. Saya akan membahas mengenai chatting si asik cegah stunting dengan edukasi ASI eksklusif. Stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Ciri-ciri stunting yaitu pertumbuhan melambat, pertumbuhan gigi terlambat, wajah tampak muda dari anak seusianya, berat badan balita tidak naik bahkan cenderung mengalami penurunan. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Penyebab stunting yaitu 1. Karena kurangnya asupan gizi selama masa kehamilan. Ketika kehidupan dimulai di dalam rahim, embrio yang sedang berkembang bergantung pada makanan yang dikonsumsi ibu. Nutrisi ibu yang buruk dapat membatasi pertumbuhan janin. Kedua, rendahnya berat bayi ketika lahir. Bayi dikatakan memiliki berat lahir rendah atau BBLR apabila memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kg. 3. Pola asuh yang kurang baik. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami stunting. 4. Kebersihan lingkungan yang buruk. Kebersihan lingkungan yang buruk dapat menyebabkan makanan dan air terkontaminasi oleh polutan lingkungan atau yang disebut mikotoksin. Dampak stunting yaitu gangguan kognitif, kekebalan tubuh yang lebih rendah, kesulitan belajar, performa rendah, serta rentan mengalami penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung, dan lain-lain. Lalu, bagaimana ASI bisa mencegah stunting? ASI merupakan nutrisi terbaik untuk bayi dan bisa mencegah stunting. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan 1. Melakukan inisiasi menyusui dini. Yang kedua, dengan memberikan kolostrum, yaitu ASI yang pertama keluar karena mengandung protein dan antibodi, serta memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Jangan memberikan makanan dan minuman selain ASI. Susui bayi sesuai kebutuhan, yaitu 2-3 jam sekali, serta tidak memberikan DOT atau kempeng. Teruskan pemberian ASI sampai anak usia 2 tahun. Komposisi ASI mencakup semua kebutuhan bayi, diantaranya lemak. Lemak dalam ASI lebih baik, omega dan 6-nya berperan dalam perkembangan bayi. Yang kedua, laktosa. Dalam ASI 2 kali lebih banyak sumber energi bagi otak. Lalu protein. ASI lebih mudah diserap usus serta tidak menyebabkan alergi. 4. Mineral. Dalam kualitasnya lebih baik dan lebih mudah diserap. Selain itu, ASI pula terdapat antibodi, hormon, antivirus, antiparasit, anti alergi, serta faktor pertumbuhan dan juga enzim yang di dalamnya tidak terkandung dalam susu formula. Lalu, bagaimana teknik perlekatan menyusui yang benar itu? Yang pertama, pastikan posisi ibu ada dalam posisi nyaman. Ibu bisa dalam posisi duduk, berbaring, atau berdiri. Kepala dan badan bayi berada dalam garis lurus, wajah bayi menghadap payudara, dagu menempel ke payudara ibu. Mulut bayi terbuka lebar, sebagian besar areola atau bagian hitam di sekitar puting masuk ke dalam mulut bayi. Bibir bayi melengkung ke bawah, pipi bayi tidak boleh kempot karena bukan menghisap tapi memerah ASI. Tidak terdengar bunyi decak, ibu harus memeluk badan bayi dengan tangan kanan ibu membentuk huruf C. Ketika menyusui, ibu perlu dukungan dari keluarga, khususnya dari suami. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjadi ayah ASI. Yang pertama, dengan bantu ibu mencari informasi tentang proses menyusui. Ini penting dilakukan agar ayah ASI dapat membantu istri dalam menyelesaikan masalah yang ia alami selama proses menyusui. Temani ibu saat menjalani pemeriksaan secara rutin ke dokter selama masa menyusui. Bisa juga mencari beberapa referensi terpercaya melalui internet mengenai informasi seputar proses menyusui. Yang kedua, berikan perhatian dan dukungan penuh pada pasangan. Proses menyusui bukanlah pekerjaan yang mudah.
Ibu bisa saja merasa kelelahan karena banyaknya energi yang terpakai dan berkurangnya waktu istirahat selama merawat bayi. Beritahu dan tunjukkan kepada istri bahwa ayah peduli dan akan selalu ada untuknya. Sebagai contoh, saat istri bercerita bahwa ia merasa lelah di malam hari setelah merawat bayi, dengarkan ceritanya dan berikan pijatan ringan agar ia merasa lebih rileks. Bangun ikatan ayah dan buah hati. Bagi ayah, tidak ada salahnya untuk ikut bergerak membantu istri dalam merawat bayi. Ayah bisa memulainya dari hal yang terbilang mudah seperti menggendong si kecil saat hendak menyusu, mengganti popoknya hingga memandikannya. Tak hanya sekedar membantu istri, ikut serta merawat buah hati juga akan membantu ayah membangun ikatan batin dengan si buah hati. Lalu, ayah juga bisa bantu berikan ASI perah melalui botol. Selain membantu istri dalam merawat si kecil, ayah juga bisa meluangkan waktu untuk meringankan tugasnya dengan memberikan ASI perah melalui botol. Meski terkesan sederhana, hal ini bisa saja berarti untuk istri dan membuatnya senang karena merasa ada dukungan dari suami dalam pemberian ASI, sehingga bisa membuat ibu senang dan berdampak baik pada kelancaran proses menyusui si kecil. Nah, mungkin itu ya penjelasan tentang chatting si asik. Ayo, ibu menyusui semangat memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Dan ayo dukung ibu berikan ASI eksklusifnya hingga 6 bulan.